Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 400, Teknik Terlarang Cahaya. Luo Xiu tidak menyangka masalah akan datang begitu cepat setelah dia tiba di lantai kedua. Sebelum dia sempat menantang siapapun, masalah sudah datang menghampirinya. Faksi Cahaya terlalu sombong. Mereka menantang lantai pertama menara baru-baru ini, dan sekarang mereka menantang lantai kedua menara kegelapan kita. Kuil para dewa sudah lama sepakat bahwa para patriark bela diri jarang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Bahkan jika mereka bertarung, biasanya tidak sampai fatal. Tapi kali ini, faksi Cahaya terlihat agresif. Dua jenius yang menjanjikan terbunuh, jadi orang-orang dari faksi Cahaya sangat marah dan datang dengan niat kuat. Banyak orang di lantai kedua menara kegelapan sedang membicarakan hal ini karena orang-orang dari faksi Cahaya datang ke menara kedua untuk menantang, dan tujuan mereka adalah Luo Xiu. Luo Xiu, sebuah suara terdengar di telinga Luo Xiu, dan kemudian dia melihat 3 orang berjalan ke arahnya. Ketiga orang ini, salah satunya adalah manusia, satu lagi dari ras iblis, dan yang lainnya dari ras manusia binatang. Ada apa? Luo Xiu bertanya dengan tenang. Dia sudah mendengar bahwa orang-orang dari faksi Cahaya datang untuk mencari masalah dengannya. Apakah 3 orang ini akan menantangnya pada saat seperti ini? Aku bernama Nelson, kata lelaki dari ras manusia itu, lalu memperkenalkan teman-temannya. Yang dari ras iblis ini bernama Yves, dan yang dari ras manusia binatang ini bernama Tabor. Kami juga baru naik dari lantai pertama. Kami mendengar bahwa kau membunuh Darcy dan Luen, 2 orang tak berguna itu, kata Nelson sambil tersenyum. Luo Xiu pernah mendengar nama-nama ini sebelumnya. Tampaknya orang-orang dari faksi Cahaya datang menantang menara kegelapan lantai pertama setelah ketiganya naik ke lantai kedua. Jelas bahwa ketiga orang ini sangat kuat dan membuat faksi Cahaya takut. Begitu mereka pergi, faksi Cahaya baru berani datang menantang. Namun, mereka tidak menyangka akan ada seseorang seperti Luo Xiu yang muncul. Tidak hanya mempermalukan mereka tetapi juga membunuh 2 jenius puncak mereka di tempat, menyebabkan kerugian besar. Karena kau membunuh Darcy dan Luen, orang-orang dari faksi Cahaya datang ke lantai kedua menara untuk mencari masalah denganmu. Sebaiknya kau segera mencari ruang meditasi dan bersembunyi. Jangan muncul di depan umum, kata Nelson. Benar, meskipun kau cukup kuat, tetapi jumlah patriark bela diri dari faksi Cahaya sangat banyak, dan di antaranya ada yang sangat kuat. Dengan kekuatanmu saat ini, melawan mereka akan sangat berbahaya, tambah Yves dari ras iblis. Selama kau bersembunyi, orang-orang licik dari faksi Cahaya tidak akan bisa menyentuhmu. Tabor dari ras manusia binatang, dengan suara berat, menambahkan. Kau seharusnya memiliki lebih dari 1000 poin pembunuhan. Di lantai kedua menara ini, ada beberapa ruang meditasi khusus yang bisa kau pilih dengan menukar poin pembunuhan untuk waktu meditasi. Atau kau bisa memilih ruang meditasi biasa. Yang penting adalah kau bersembunyi dan menghindari konfrontasi langsung, tambah Nelson. Jelas, ketiga orang yang baru naik ke lantai kedua menara ini memiliki niat baik dan datang untuk memperingatkan Luo Xiu. Orang seperti ini tidak banyak di faksi kegelapan. Kebanyakan orang sangat acuh tak acuh dalam situasi seperti ini, bahkan menikmati melihat pertunjukan. Apa kekuatan orang-orang dari faksi Cahaya yang datang kali ini? Tanya Luo Xiu. Kau tidak berniat melawan mereka, bukan? Nelson mengangkat alisnya, merasa bahwa Luo Xiu tampaknya lebih sombong daripada dia dan teman-temannya. Kami datang untuk memperingatkanmu agar tidak melawan orang-orang dari faksi Cahaya. Nelson menjelaskan situasi umum orang-orang dari faksi Cahaya yang datang menantang kali ini. Faksi Cahaya datang dengan 10 orang, 6 diantaranya adalah patriark bela diri awal, 3 patriark bela diri menengah, dan 1 patriark bela diri tingkat lanjut. Setelah memberi peringatan, Nelson dan teman-temannya pergi. Mereka hanya datang untuk memperingatkan Luo Xiu. Tetapi jika dia tetap keras kepala dan tidak mendengarkan, kematiannya tidak bisa disalahkan pada orang lain. Di lantai kedua menara kegelapan, ada juga sebuah arena. Arena ini dikelilingi oleh pola formasi yang memastikan bahwa semua kekuatan yang dilepaskan selama pertarungan tetap terbatas dalam arena. Saat ini, di arena lantai kedua menara kegelapan, 2 patriark bela diri sedang bertarung sengit, menjadi bayangan yang bergerak cepat, menunjukkan berbagai teknik. Pertarungan antar patriark bela diri biasanya berhenti sebelum ada yang fatal, tetapi kali ini kedua pejuang tampak sangat serius dan tidak berniat berhenti. Orang-orang dari faksi Cahaya terlalu sombong.
Ajari mereka pelajaran yang keras. Patriark bela diri biasanya sangat memperhatikan kehormatan mereka, tetapi ketika menyangkut kehormatan, tidak ada yang bisa tetap tenang. Kalian orang-orang dari faksi kegelapan juga sombong, kan? Di mana orang yang membunuh Darcy dan Luen? Bukankah dia juga ada di lantai kedua sekarang? Punya nyali untuk membunuh orang tapi tidak berani tampil? Ya, memiliki kekuatan patriark bela diri tapi malah menindas junior di lantai pertama. Semua orang di faksi kegelapan seperti itu, ya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, orang-orang dari faksi cahaya sangat agresif. Dalam dunia para dewa, faksi cahaya dan kegelapan selalu bertentangan, dan faksi cahaya seringkali berada di posisi yang lebih unggul. Omong kosong, Luo Xiu dengan kekuatan Santo bela diri tingkat 5 berhasil mengalahkan dua sampah itu. Kalian dengan kekuatan patriark bela diri datang menantang dia, lalu bilang dia menindas junior. Kalian semua tidak tahu malu. Seorang patriark bela diri dari ras manusia binatang berteriak marah, suaranya bergema keras. Berhenti bicara omong kosong, suruh Luo Xiu keluar sekarang juga. Meskipun tahu mereka salah, orang-orang dari faksi cahaya tetap keras kepala. Sialan, kalian orang-orang munafik dari faksi cahaya, sudah tidak punya malu lagi, ya. Orang-orang dari faksi kegelapan menertawakan dengan keras. Di tengah perseteruan ini, tiba-tiba muncul seorang pria yang menantang Luo Xiu. Saat perdebatan semakin memanas, pertarungan di atas panggung mendekati akhir. Kedua patriark bela diri terluka parah dan kehabisan energi. Akhirnya, pertarungan tersebut berakhir imbang karena jika dilanjutkan, keduanya kemungkinan besar akan terluka parah. Pada tahap ini, kecuali jika salah satu pihak jauh lebih kuat dari yang lain, meskipun bisa membunuh lawan, dirinya juga akan terluka parah, bahkan bisa merusak fondasi kekuatannya, membuatnya sulit untuk berkembang lebih jauh. Itulah sebabnya, semakin tinggi tingkat kultivasi seorang pejuang, semakin jarang mereka terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Itu Luo Xiu. Anak itu muncul, tiba-tiba, kerumunan di sekitar panggung menjadi gaduh, dan semua mata tertuju pada pemuda berambut pirang itu. Luo Xiu, sebagai seorang santo bela diri, kau bergabung dengan faksi kegelapan dan membunuh dua jenius dari faksi cahaya. Hari ini, aku akan menghakimimu atas nama Dewa Cahaya. Begitu Luo Xiu muncul, seorang patriark bela diri dari faksi cahaya melompat ke panggung, mengenakan jubah putih bersih. Persetan dengan penghakimanmu, Luo Xiu paling tidak tahan dengan sikap seperti ini. Haha, benar sekali, bajingan dari faksi cahaya selalu menghakimi ini dan itu. Mereka pikir mereka siapa? Hanya segerombolan sampah. Faksi kegelapan tertawa terbahak-bahak. Naiklah dan hadapi kematian. Pria setengah baya di atas panggung, dengan wajah penuh amarah, mengeluarkan sebilah pedang perang. Orly, apa bagusnya membuli junior? Aku yang akan melawanmu. Seorang patriark bela diri dari faksi kegelapan berdiri. Ranin, kenapa terburu-buru? Jika kau ingin bertarung, nanti aku yang akan melayanimu. Seorang lelaki tua berambut putih dari faksi cahaya tersenyum sinis. Kedua orang ini adalah pejuang tingkat akhir patriark bela diri. Berapa nilai poinmu? Luo Xiu menatap patriark bela diri Orly di atas panggung. Semua orang terkejut mendengar pertanyaan ini. Apakah Luo Xiu berniat membunuh Orly untuk mendapatkan poin pembunuhan? 1.800 poin. Berani kau ambil? Orly tertawa marah, menggunakan taktik provokasi. Sebagai patriark bela diri hanya punya 1.800 poin. Betapa miskinnya kau, masih berani menunjukkan diri di sini. Dengan provokasi yang datang padanya, Luo Xiu tentu saja tidak akan bersikap ramah. Orly sangat marah, tetapi ketika dia melihat Luo Xiu berjalan menuju panggung, ada kilatan niat membunuh di matanya. Berani menghina aku akan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Orang-orang dari faksi kegelapan terkejut. Mereka tidak menyangka anak dengan kekuatan hanya pada tahap 5 santo bela diri ini benar-benar berani naik ke panggung. Anak ini sudah gila, meski punya sedikit kekuatan. Perbedaan antara santo bela diri 5 dan patriark bela diri terlalu besar. Haha, orang-orang dari faksi kegelapan terlalu bodoh. Orly, bunuh dia. Orang-orang dari faksi cahaya tertawa senang. Begitu Luo Xiu menginjakkan kaki di panggung, Orly yang sudah tidak sabar langsung menyerang. Pedang perangnya menghasilkan gelombang energi setinggi hampir 100 meter, seolah-olah bisa membelah langit dan bumi. Luo Xiu tidak menggunakan tombak perangnya, melainkan mengeluarkan pedang perang dari tingkat harta karun kelas tinggi, dan dengan satu ayunan pedang, menghasilkan gelombang energi hitam yang penuh dengan hukum kematian. Boom! Gelombang energi dari pedang dan pedang perang bertabrakan, mengejutkan semua orang ketika gelombang pedang perang terbelah oleh gelombang pedang. Orly terlempar, memuntahkan darah. Patriark bela diri tingkat 2 dengan tingkat hukum hanya pada level ruang, terlalu lemah. Bagi Luo Xiu, lawan seperti ini tidak layak diperhatikan. Bahkan tanpa menggunakan kartu trufnya, dengan hanya mengandalkan penguasaan dasar dari hukum tingkat lanjut,
dia bisa bersaing dengan Patriark Bela Diri tingkat akhir. Jika menggunakan kartu trufnya, membunuh Patriark Bela Diri tingkat akhir pun bukan masalah, bahkan bisa mengalahkan Patriark Bela Diri tingkat 9. Adegan Orly terlempar membuat kedua belah pihak dari faksi cahaya dan kegelapan tercengang, tidak percaya. Meskipun Orly hanya pada tingkat 2 Patriark Bela Diri dan tidak memiliki tingkat hukum yang tinggi, tetap saja, seorang Patriark Bela Diri tidak mungkin dikalahkan oleh seorang Santo Bela Diri biasa. Bahkan seorang jenius super sekalipun, setidaknya harus pada tahap 8 Santo Bela Diri untuk bisa mengalahkan seorang Patriark Bela Diri awal. Dan Luo Xiu hanya pada tahap 5 Santo Bela Diri, betapa menakjubkannya bakatnya. Orly juga terkejut, dia tidak menyangka seorang anak dengan kekuatan 5 Santo Bela Diri bisa mengalahkan seorang Patriark Bela Diri. Sebagai seorang Patriark Bela Diri yang dikalahkan oleh anak di tahap pertengahan Santo Bela Diri, Orly tahu dia tidak akan bisa mengangkat kepala lagi. Anak ini memaksaku, wajah Orly berubah menjadi bengis. Berkat Dewa Cahaya, Orly berteriak, kekuatan suci cahaya di tubuhnya menyala seperti api. Ini adalah salah satu teknik rahasia dari kuil suci, membakar kekuatan suci cahaya untuk mendapatkan berkah dari dewa, yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Namun, teknik ini memiliki efek samping, yaitu setelah digunakan, tingkat kultivasi akan turun satu tingkat kecil, dan akan mengalami kondisi lemah yang panjang, setidaknya selama 1 atau 2 tahun tidak bisa bertarung lagi. Yang paling penting, tingkat yang turun sulit untuk dipulihkan. Orly akan bertarung sampai mati, menggunakan teknik terlarang. Banyak orang dari faksi kegelapan terlihat cemas. Saat Orly menggunakan teknik terlarang, kekuatannya meningkat pesat, dengan cepat melampaui Patriark Bela Diri tingkat 3, mencapai tingkat pertengahan Patriark Bela Diri. Di tingkat Patriark Bela Diri, dari tingkat 3 ke 4 adalah lompatan dari tahap awal ke tahap pertengahan, yang menyebabkan perubahan kekuatan yang signifikan. Dimensi cahaya, Orly berteriak, dengan teknik terlarang yang memaksa dirinya ke tingkat pertengahan Patriark Bela Diri. Dia menggunakan dimensi khas dari Patriark Bela Diri, yang bisa memberikan tekanan besar pada lawan dengan tingkat yang lebih rendah. Seluruh panggung dipenuhi dengan hukum cahaya yang menyilaukan, dan Orly di tengah-tengahnya, dikelilingi oleh api emas, seperti matahari yang tak pernah padam.